Selamat datang kembali di channel Sitora TV yang selalu membahas berita terbaru terupdate terpercaya. Hari ini ada 4 berita yang mengejutkan tentang Prabowo dan Gibran. Sebelum Mimin bacakan berita, Mimin mohon kepada kalian semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa like serta komen. Oke, langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Jika kalah Pilpres, Anies mantapkan diri jadi oposisi. Bagi Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menang atau kalah dalam kontestasi adalah hal biasa. Kekalahan jangan diratapi. Anies mengaku dirinya memegang prinsip bahwa yang kalah pemilu akan berada di luar pemerintahan, pantang baginya mengemis posisi dari kubu pemenang. Prinsip tersebut sudah ia sampaikan sejak debat ronde pertama debat Capres-Cawapres yang lalu, bahwa di dalam proses pemilu akan ada selalu yang menang berada di dalam pemerintahan, yang tidak menang berada di luar pemerintahan. Saya pegang prinsip itu aja, prinsipnya yang dipegang, ujar Anies di kawasan Jakarta Pusat pada Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024. Di mata Anies, keberadaan oposisi tidak kalah penting dengan koalisi pendukung pemerintah, karena oposisi bertugas sebagai penyeimbang agar roda pemerintahan berjalan sesuai jalurnya. Ia memastikan dirinya tidak akan tergiur godaan. Anies tak mau dicap sebagai orang yang tidak tahan berada di posisi oposisi, sebagaimana yang pernah diucapkannya saat debat Capres-Cawapres, merujuk pada Prabowo Subianto yang bergabung ke pemerintahan Jokowi di periode kedua. Bila menang berada di dalam pemerintahan, bila tidak menang berada di luar pemerintahan, dua-duanya sama-sama penting. Saya pernah katakan bukan di debat pertama, saya katakan jangan sampai tidak tahan berada di posisi oposisi, tutur dia lagi. Meski sudah mengatakan berpegang teguh dengan prinsip, Anies mengaku masih berharap ada perubahan. Ia masih menantikan hasil akhir rekapitulasi KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu seolah membuka peluang bahwa hasil pemilu terbuka untuk berubah, bahkan, bisa jadi pemilu berjalan 2 putaran. Kalau ternyata hasilnya berubah, gimana? Kalau ternyata ada putaran kedua, gimana? Kalau ternyata hasilnya berbeda, gimana? Jadi, kita tunggu sampai tanggal 20 Maret, baru nanti, akan kita sampaikan, tutur dia. Tidak ada yang salah dengan harapan Anies, tapi melihat kenyataannya cukup sulit terrealisasi. Sejauh ini KPU sudah menuntaskan rekapitulasi di 16 provinsi. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming berhasil unggul. Dalam real count versi Kawal Pemilu Selasa, tanggal 12 Maret tahun 2024, pasangan Prabowo Gibran adalah pemenang Pilpres 2024. Dilansir dari siaran pers kawalpemilu.org, data masuk telah mencapai 82,27% dengan kemenangan Prabowo Gibran sebesar 58,44% atau 78,780,058 suara. Adapun perolehan suara pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, berada di 25,05% atau 33.763.751 suara. Untuk urutan terendah yaitu pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, sebesar 16,51% atau 22.254.916 suara. Kawal Pemilu juga menyebut tak ada indikasi kecurangan pasca pencoblosan Pilpres yang terstruktur, sistematis, dan masif yang menguntungkan salah satu Capres-Cawapres. Kabar yang kedua, Gibran tunggu lampu hijau dari Anies dan Ganjar, ada rencana pertemuan. Wali Kota Surakarta sekaligus Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mengatakan dirinya menunggu lampu hijau dari Capres 01, Anies Baswedan dan Capres 03, Ganjar Pranowo, sebelum bersilaturahim. Sebelumnya, Gibran sempat menyatakan dirinya tidak sabar untuk segera menemui pasangan lawan, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo Mahfud MD usai dinyatakan unggul sementara berdasarkan quick count. Rencana tersebut diungkap Gibran saat menyampaikan pidato di depan pendukungnya bersama Prabowo, di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu. Namun, ketika ditanya progres rencana pertemuan itu, Gibran mengaku masih menunggu kesediaan kedua rivalnya. Saya nunggu saja, kalau beliau-beliau berkenan saya kunjungi ya saya kunjungi. Saya kan yang paling muda, katanya, dikutip pikiran tanda hubung rakyat.com dari Antara, Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024. Selain itu,
Gibran mengimbau kepada semua pihak agar menunggu dengan sabar rekapitulasi penghitungan suara berjenjang oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI sampai selesai. Hal ini untuk merespons hasil sementara yang mengunggulkan paslon 02 tersebut. Kita tunggu sampai tanggal 20 Maret saja, katanya di Solo, Jawa Tengah, Rabu. Pun demikian, terkait hasil hitung cepat di Jawa Tengah yang juga didominasi oleh Prabowo Gibran, anak sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, itu hanya sedikit bicara. Dia mengingatkan bahwa sejatinya proses belum usai. Belum selesai semuanya, ditunggu saja, kata dia, menekankan. Capres 01, Anies Baswedan menanggapi rencana Gibran Rakabuming Raka yang ingin sowan usai unggul sementara versi quick count pada Pilpres 2024. Anies meminta Gibran menunggu sampai seluruh proses pemilu selesai digelar. Nanti saja kalau sudah beres semua, kata Anies di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 16 Februari tahun 2024 lalu. Di sisi lain, Ganjar tampak tak keberatan. Hanya saja, Gibran belum menghubunginya hingga saat ini. Oh belum ngontak, kata Ganjar singkat di gedung High-End, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 15 Februari tahun 2024. Kabar yang ketiga, ini harapan Gibran untuk penerusnya di Solo. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka berharap pemimpin Solo selanjutnya bisa ikut membangun kota seperti yang sudah dilakukannya selama ini. Yang penting bisa membangun kota Solo, bisa melanjutkan program yang ada sekarang, kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Rabu, tanggal 13 Maret tahun 2024. Ia juga berharap pemimpin yang menggantikannya bisa memperbaiki hal-hal yang kurang selama dirinya menjabat sebagai wali kota. Memperbaiki yang kurang pada masa saya, untuk selebihnya menjadikan Solo kota berbudaya, katanya. Disinggung mengenai munculnya 12 nama pada bursa calon wali kota Surakarta, ia mengaku tidak mengetahuinya, termasuk nama adiknya, yakni Kaesang Pangarep, yang masuk sebagai satu dari 12 nama tersebut. Menurut dia, warga yang bisa menentukan siapa pemimpin selanjutnya, secara kemampuan ya sekali lagi warga yang menilai, katanya. Disinggung mengenai tudingan politik dinasti pada Pilkada Surakarta, ia enggan menanggapinya. Yowis, ora sah wae, ya susah, tidak usah saja, katanya. Sebelumnya, nama Kaesang Pangarep muncul pada bursa peserta pemilihan wali kota, Pilwalkot Surakarta yang rencananya akan terselenggara pada bulan November tahun 2024. Peneliti dari lembaga survei Solo Raya Polling Suwardi mengatakan selain Kaesang, nama lain yang juga masuk pada bursa tersebut, yakni penguasa Pura Mangkunegaran Adipati Mangkunegara X, Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa, Ketua DPRD Kota Surakarta Budi Prasetyo, Sekda Kota Surakarta Budi Murtono, Ketua FKU BHM Mas Huri, serta Reo Yuliana Fernandes yang merupakan putra Ketua DPC PDIP Kota Surakarta FX Hadi Rudiatmo.